Siang Ibu Tiara, Siang Ibu Yusrika. apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kalau Ibu Yusrika? Sama Alhamdulillah baik juga Bu, sehat. Keluarga di rumah sehat Bu? Alhamdulillah sehat semua. Ya, Alhamdulillah. Baik Ibu Tiara, sesuai kesepakatan kita kemarin ya. Jadi agenda kita hari ini adalah kita akan melakukan kegiatan kucing. Nggak lama-lama, sekitar 15 sampai 20 menit ya. Cukup ya Bu ya? Oke. Ya, Oke. Baik, apa nih perasaan Ibu menjelang sesi kucing ini? perasaan saya menjelang sesi kucing ini sangat senang yang pertama ya Bu ya. Karena Hmm. kita bisa sharing, kita bisa berbagi bersama. Semoga nanti kucing ini membuahkan hasil yang maksimal sesuai apa yang kita harapkan. Oke, baik. Kira-kira apa nih yang akan Ibu bicarakan siang ini? Yang akan saya bicarakan itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi Hmm, untuk anak usia dini ya Bu ya. oke, baik-baik. Menurut Ibu Tiara nih, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini? Eh, Nantinya saya bisa mengembangkan kurikulum yang fleksibel, Hmm, pembuatan materi ajar yang variasi, oke, penerapan penilaian berkelanjutan dan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. oke, baik. Bu Tiara, Ya. apakah permasalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini berpengaruh dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah? Sangat berpengaruh karena, permasalahan untuk pembelajaran berdiferensiasi terkhusus untuk TK, karena kan mereka, yang pertama pemanfaatan konsepnya dulu kan. Nah, terus ada Oke, feedback positif dan rencana tindak lanjut. oke. Baik, konsep, feedback positif, dan tindak lanjut ya. Iya, Sejauh ini, kira-kira yang berpatokan dengan diferensiasi, apa saja sih yang Ibu sudah lakukan di sekolah? kalau untuk berdiferensiasi yang bisa dilakukan di sekolah yaitu, kita melihat dulu bagaimana keberagaman kemampuan siswa, keterlibatan sumber dayanya, terus manajemen kelasnya, terus yang Oke, terakhir komunikasi dengan orang tua serta waktu pelaksanaannya. oke, baik. Seperti yang kita ketahui, Bu, diferensiasi itu banyak macam-macamnya ya. Ada diferensiasi Mhm. konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Kira-kira eh, yang mana nih? Diferensiasi yang mana nih yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah, sejauh ini, setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah, saya menggunakan ketiga-tiganya, Bu. Karena kan anak Oke, usia dini itu tidak bisa dia kalau tidak audionya harus ada, visualnya harus ada, terus dari kinestetiknya juga harus ada. Jadi saya menggunakan tiga-tiganya dalam pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya. biar lebih menarik ya, biar menumbuhkan Iya. motivasi siswa ya. Nah, oke. Iya. Apa saja nih kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki untuk, mencapai tujuan tersebut yaitu, kami, melaksanakan, kolaborasi dulu ya, dengan rekan Oke. sejawat yang ada di sekolah, terus Mm-mm. melibatkan orang tua yang ada di sekolah, terus tidak Oke. lupa juga setiap, setelah proses pembelajaran itu ada refleksi serta penyesuaiannya. Jadi, orang tua tahu tujuan,
pembelajaran berdiferensiasi apa, jadi manfaatnya apa untuk anak. Nah, nanti setelah pembelajaran berdiferensiasi itu selesai, ada refleksinya. Jadi apa ada yang kurang, nanti diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Berarti kolaborasi itu sangat berpengaruh ya. Iya, Oke. kolaborasi harus itu. Kita lanjut ya, Bu Tiara ya. Dari skala Hmm. 1 sampai 10 nih, di mana posisi Bu Tiara sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Dari skala 1 sampai 10 saya berada di angka berapa ya? 7 kira-kira ya. Tetapi masih ada ruang untuk pengembangan ke depannya untuk peningkatan pembelajaran diferensiasi selanjutnya. 7 udah lumayan ya. Jadi tetap ingin Iya, mengembangkan lagi ya untuk lebih memperbaiki lagi ya. Ada hambatan tidak iya harus yang itu. ya yang mungkin menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Sejauh ini kalau hambatan itu pasti ada ya Bu ya. Yang pertama Ya, waktu, karena kan pembelajaran berdiferensiasi itu waktunya nggak seperti yang pembelajaran biasa kan, karena kita kan membagi per kelompok anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus ya. sumber daya yang ada di sekolah kita, terus ada Hmm, dukungan dari rekan sejawat. oke. Eh, Setelah itu adanya apa tantangannya itu ya komunikasi tadi, terjalinnya komunikasi. Apabila sebelumnya kita sudah menjalin komunikasi dengan orang tua, insya Allah nanti bisalah tidak menjadi hambatan lagi ya Bu ya. Sampai detik ini, apakah komunikasi dengan orang tua sudah Ibu lakukan? Sudah Bu, karena kita di kelas itu ada WA group. Nah, jadi setelah pembelajaran selalu saya share hasil belajar anak hari ini, terus ada apa? Misalnya anak kan ada yang mood, ada yang Oke. kurang mood. Hmm, Jadi saya selalu memberi komunikasi kepada kedua orang tuanya. oke, berarti memanfaatkan teknologi ya. Iya. Oke, nggak harus bertatap muka, tapi melalui uh, media Bisa. sosial juga bisa. Oke, Iya. dari hambatan-hambatan yang menghalangi Ibu tadi, apa sih solusi yang Ibu gunakan untuk mengatasinya? Solusi yang saya gunakan yaitu pertama manajemen waktu kali Bu ya. Ya, Manajemen waktu, terus kolaborasi dengan rekan sejawat, terus ya, mencari sumber daya yang alternatif, misalnya sumber daya apa dari internet supaya anak tidak bosan kan kalau buku-buku terus. Terus ada komunikasi yang proaktif antara saya dan kedua orang tuanya. Terus ada pelatihan eh, pengembangan di kelas. Jadi guru-guru rekan sejawat sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kami melaksanakan komunikasi dulu Bu ya, apa-apa ya nanti yang akan kita pakai untuk pembelajaran diferensiasi itu. baik. Oke. Kemudian Bu Tiara, apa sih rencana yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau rencana yang sudah saya siapkan yaitu, saya yang pertama menganalisis dulu Bu Oke, Yusrika. Jadi ya, saya analisis dulu kebutuhan siswa yang ada di kelas saya, terus ya. mengembangkan kurikulum yang fleksibel, terus Hmm, pembuatan materi ajar yang bervariatif, jadi supaya anak hmm, tidak bosan, terus penerapan penilaian berkelanjutan, kolaborasi tetap dipakai ya Bu ya. ya. Terus keterlibatan orang tua, yang terakhir yaitu refleksi dan umpan balik. Oke, jadi yang pertama mengidentifikasi dulu ya. Iya, Jadi mengidentifikasi minat, kemudian gaya belajar, kemudian kesiapan siswa ya. Karena seperti yang kita ketahui pembelajaran diferensiasi ini membutuhkan persiapan yang sangat matang. iya, Nah, betul kayaknya sekali. rencana rencana Ibu udah matang nih kayaknya. Insya Allah sudah Oke. matang. Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu rencanakan tersebut? Kalau strategi yang saya gunakan yaitu
penggunaan kelompok kecil berdasarkan Iya, kemampuan dan minat anak ya Bu ya. Terus iya. memberikan pembelajaran yang berbasis proyek. Teknologi Mm-mm. dalam pembelajaran selalu saya gunakan supaya anak kan tidak bosan, jadi bervariatif gaya belajarnya kan. Terus memberikan kepilihan kepada anak, minatnya kemana nih? Ke konten, ke produk, atau ke proses. Terus ada Oke, umpan balik, modifikasi, yang terakhir masih tetap refleksi selalu Bu refleksi. saya. Oke. Heeh. Memang kayaknya refleksi itu berguna Penting ya? sekali ya, oke, Iya, untuk oke, betul sekali. perbaikan kita di masa depan. Baik, Bu Iya. Tiara. Kapan nih Ibu akan memulai rencana tersebut? Kalau rencana tersebut alhamdulillah sudah terlaksana pada awal tahun pelajaran baru kemarin ya, Bu, ya. Mm-mm. Tetapi, pembelajaran diferensiasi ini kan, apa tuh namanya, butuh waktu ya, Bu, ya, karena kalau di tahun ajaran baru kayaknya belum bisa ya dilaksanakan, Iya. tapi kalau rencananya sudah ada. Tapi untuk Mm-mm. bulan keempat anak-anak setelah masuk sekolah ini, alhamdulillah itu sudah saya terapkan, Bu, karena anak-anak sudah bisa terarah ya. Kalau kemarin-kemarin kan masih sama ibunya, belum bisa. Oke, masa adaptasi ya. Iya, masih adaptasinya, Oke. Mas. Berarti udah punya gambaran nih, kira-kira program yang Ibu rencanakan ini sudah berhasil atau belum? Sudah ada gambaran apa nih kira-kira, Bu? Eee, sudah ada gambaran ya tentunya, meningkatnya keterlibatan siswa. Jadi pada saat anak yang konten, dia mau pindah ke proses, yang proses mau pindah ke produk. Jadi rasa ingin tahunya meningkat ya, Bu, ya. Terus, feedback dari siswa itu sudah nampak, kolaborasinya ada, refleksinya sama teman, "Wah bagus." Nah itu kan sudah ada. Berarti intinya sudah ada perubahan yang positif ya. Iya. Ya, yang pasti pembelajaran juga menjadi lebih menarik ya. Siswa juga termotivasi, benar nggak nih Bu? Iya benar sekali, Bu. Oke. Selanjutnya Bu Tiara, upaya apa nih yang Ibu Tiara lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi seandainya pada saat pembelajaran berdiferensiasi itu terjadi gangguan Eee, atau tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu? iya, supaya tidak terjadi gangguan itu, saya menyusun rencana ya, Bu, ya, rencana Hmm, cadangan. oke. Misalnya pada saat, proyek, Hmm, siapa tahu kan mati lampu, kebetulan ya, sekolah saya itu jauh dari pusat kota ya, Bu, ya. oke. Jadi Uh-uh. itu saya download juga di HP. Jadi pernah Hmm, melaksanakan diferensiasi ternyata mati lampu, jadi tidak bisa hmm, menggunakan proyektor. Jadi hmm, untungnya kesimpan di HP semua materinya. Terus kita lebih menekankan atau mengingatkan anak lagi tentang pengaturan kelas kita, hmm, kesepakatan boleh. kelas kita, gitu Bu. Biar kelas tetap nyaman, Iya, aman ya. Itu yang paling utama. Oke. iya benar sekali. Iya. Kemudian Bu Tiara, apa saja sih yang harus Ibu Tiara perhatikan sebelum melaksanakan rencana tersebut? Sebelum melaksanakan rencana tersebut, yang saya perhatikan yaitu profil siswa dulu Bu. Oke. Saya melalui membaca profil siswa aja saya tahu kan, oh karakter anak ini seperti ini, anak yang ini seperti ini. Terus tujuan pembelajarannya harus kita pahami, terus Oke. ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi pandai-pandailah kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Kalau misalnya kalau anak TK kan bisa dari biji-bijian, daun-daunan yang ada di sekitar sekolah, tidak mesti harus beli semua ya Bu ya. Karena kita berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Terus strategi pembelajaran yang kita gunakan lebih bervariatif lagi supaya lebih menarik. Terus waktu dan jadwalnya lebih konsisten lagi. Komunikasi dan orang tua tidak lepas ya Bu ya, terus Iya. dilaksanakan. Oke, tetap ya, tetap komunikasi dengan orang Iya, tua ya. Luar iya biasa betul. sekali nih Bu Tiara. Ya, berarti memang rencananya udah mateng ya. Mudah-mudahan rencananya berhasil ya. Amin. Oke, apa nih yang Ibu Tiara dapat dari sesi ini? Yang saya dapat dari sesi ini, alhamdulillah,
saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi itu untuk anak usia dini. Sebenarnya sebelum-sebelum mengenal pembelajaran diferensiasi ini, terkhusus untuk anak TK itu tidak asing ya pembelajaran Iya, berdiferensiasi. Cuman kan setelah mengikuti program guru penggerak ini, alhamdulillah lebih matang kali ya Bu ya. lebih memahami ya. Ya betul sekali. Apa nih kira-kira komitmen yang Ibu buat untuk rencana tersebut? Dedikasi waktu mungkin ya Bu ya, untuk merencanakan dan menyiapkan materi pembelajaran, terus pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi, kita selalu melaksanakan refleksi rutin ya Bu ya, supaya kita Mhm, bisa mengetahui kekurangan kita pada saat mengajar, terus fleksibilitas aja lah Bu. oke. Apa dan siapa nih yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen ini? Ada rekan guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, terus sumber daya yang ada di sekolah kita, alhamdulillah bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Intinya sumber daya manusia dan sumber daya alam ya. Iya. Tindak lanjutnya Bu Tiara, apa tindak lanjut Kalau yang akan Bu Tiara lakukan setelah kegiatan coaching ini? Kalau tindak lanjutnya, melaksanakan refleksi aktif ya, Bu, ya. Refleksi pribadi terkhusus ke saya sendiri, Mhm. terus rencana aksinya, pengembangan materi untuk, pembelajaran selanjutnya, diskusi dengan rekan sejawat, dan mengumpulkan Mhm. umpan umpan balik ya, Bu, ya. Jadi Bu Tiara, eh, pembelajaran diferensiasi ini intinya sudah Ibu lakukan di sekolah ya, baik Iya yang proses, baik yang konten ataupun yang produk. Jadi iya, semuanya betul udah Ibu sekali. lakukan. Komunikasi dengan orang tua juga udah, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat juga sudah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar juga udah. Oke, mantep nih ya. Oke, Bu Tiara, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini ya, Bu ya. Iya, Terima kasih, alhamdulillah. Bu Tiara. Iya, Kita ketemu lagi sama-sama. minggu depan. Ya, kita ketemu lagi minggu Oke, depan ya. Saya mau dengar iya, nih iya. cerita selanjutnya. Baik. Semoga hal-hal yang sudah direncanakan hari ini berdampak positif ya ke depannya. Amin. Oke, oke, sehat selalu Ibu Tiara. Selamat Iya, siang. bisa Assalamualaikum Ica. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.